Analisis skenario penutupan Selat Hormuz dalam konflik Iran versus Israel yang sedang berlangsung. Penutupan resmi dilakukan Iran pada 28 Februari tahun 2026 sebagai respons serangan gabungan ke Teheran. Diumumkan Garda Revolusi Iran via siaran radio, memperingatkan kapal-kapal untuk tidak melintas. Skenario ini paling serius, mengubah konflik regional menjadi krisis internasional, memengaruhi pasokan minyak global. Sekitar 20% minyak dunia melewati selat ini. Iran menggunakan penutupan sebagai daya cegah strategis, mirip senjata nuklir. Tujuannya agar pihak lawan berpikir ulang sebelum menyerang. Pelaksanaannya bertahap: larangan navigasi, pemeriksaan kapal, hingga penyitaan. Juga tembakan peringatan, penempatan ranjau laut, kapal selam, dan rudal. Komandan IRGC menyatakan Iran mampu, meski analis sebut ini bunuh diri ekonomi, merugikan pasar ekspor mereka sendiri. Misalnya ke Cina, Iran hanya izinkan kapal Cina melintas sebagai terima kasih atas dukungan Beijing. Kapal lain dilarang dan berisiko jadi target. Skenario potensial berdasarkan eskalasi konflik, dari ringan hingga ekstrem. Pertama, penutupan sementara 1-2 minggu untuk tekanan diplomatik tanpa konflik militer besar. Dampak: harga minyak Brent naik $1.05 kurang 25 barel, gangguan pasok ke Asia dan Eropa minim. Dan sekutu bisa pulihkan lalu lintas cepat via kekuatan militer. Probabilitas tinggi karena Iran hindari perang total. Stok BBM Indonesia aman 20 hari. Namun, bisa picu panic buying dan inflasi pangan. Kedua, eskalasi regional 2-4 minggu. Serangan tidak langsung, seperti drone ke pangkalan AES, gangguan pelayaran atau siber. Konflik meluas ke sekutu Iran Houthi, Hizbullah, tetap di bawah ambang perang total karena biaya tinggi. Dampak: gangguan 3,5 juta barel atau hari via rute alternatif pipa Arab Saudi dan harga minyak spike ke 100-120 barel. Inflasi global naik. Rusia beri dukungan tidak langsung, tapi tak intervensi militer karena fokus Ukraina. Untuk Indonesia, harga Pertamax bisa Rp16.000 liter, rupiah ke Rp17.500. USD, APBN jebol karena subsidi energi membengkak. Ketiga, penutupan total dan perang terbuka lebih dari 1 bulan. Iran target kapal perang AS atau Israel Asbalas dengan serangan udara ke armada Iran. Ini picu perang tanker seperti 1980-an dengan ranjau dan rudal. Dampak: pasok minyak lumpuh. Harga minyak lebih dari $150 barel. Stagflasi global, inflasi tinggi tambah pertumbuhan lambat. Negara paling terdampak: China, India, AS. Probabilitas rendah karena China bisa tekan Iran untuk buka kembali. Di Indonesia, inflasi naik tajam, biaya logistik dan pangan melonjak, saham pelayaran tertekan awal, tapi potensial rebound jika rute alternatif ramai. Keempat, skenario meluas international worst case, krisis global, konflik seret negara lain, tapi bukan perang dunia 3 Rusia atau China. Dukung Iran diplomatik, Israel dominasi militer. Dampak: pasar saham global risk off, kripto dump, lalu rebound emas melonjak. Tidak ada indikasi perang dunia, tapi krisis energi mirip ke 1973. Indonesia, tekanan APBN, inflasi, neraca perdagangan buruk. Pemerintah antisipasi dengan diversifikasi impor minyak. Menteri SDM sebut ketegangan tak bisa diprediksi. Jaga harga BBM subsidi stabil melalui diplomasi dan stok cadangan. 2 kapal Pertamina masih terjebak. Upaya evakuasi ongoing. Ribuan jamaah umroh RI tertahan di Arab Saudi. Pemerintah usahakan pulang aman. Situasi sangat dinamis. Jika penutupan berlanjut lebih dari 20 hari, efek domino ke ekonomi RI bisa parah.